Kita berharap mahasiswa yang datang di meeting room ini juga selalu sehat ya. Baik, untuk kelompok 2, silakan untuk memulai presentasinya. Sebelum memulai presentasi, saya tanya apakah materi untuk presentasi sudah dibagikan ke kelompok yang lain? Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah, makalah sudah dikirim ke Elena 2? Siap, sudah Pak. Sudah ya? Kalau sudah, silakan memulai untuk presentasinya. Siap Pak. Nanti dikenalkan nama anggotanya ya. Siap. Ya, silakan dimulai. Ya, silakan kelompok 2 untuk memulainya. Maaf Pak, apa sudah terlihat Pak? Maaf. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarod selaku dosen pada mata kuliah metode numerik dan teman-teman sejawat yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan membahas topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini, yaitu tentang diferensiasi numerik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Sofa Aulia Farhani selaku pemateri, kedua Sony Pan Aditya selaku notulensi, ketiga Muhammad Lutfi selaku notulensi, dan Dafar Rahmawan Purnama Yusuf selaku moderator. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Sofa Aulia Farhani selaku pemateri. Silakan saudara Sofa. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan saudara Dava. Mohon izin Bapak Jarod dan teman-teman sekalian, di sini saya Sofa Aulia Farhani, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu metode numerik yang terkait dengan diferensiasi atau turunan numerik. Next. Untuk diferensiasi numerik ini, diferensiasi numerik bisa dilihat di sini ada rumus turunan fungsi aljabar, yang mana fungsi ini sudah kita pelajari di pelajaran atau mata kuliah yang lalu, itu kalkulus 1, kalkulus 2. Dan kemudian turunan fungsi ini dulu itu dipelajari secara eksplisit seperti itu. Jadi dengan hadirnya diferensiasi numerik ini dikarenakan 3 alasan. Yang pertama, jika fungsi tidak diketahui secara eksplisit. Kemudian yang kedua, tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Dan yang ketiga, metode analitik untuk menemukan turunan secara analitik ini terlalu kompleks. Sehingga dengan ketiga alasan ini hadirlah diferensiasi atau turunan secara numerik. Next. Adapun untuk metode diferensiasi numerik ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama ialah metode diferensiasi maju. Adapun metode selisih maju ini merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi dari diferensial. Bisa kita lihat di sini, di sumbu X itu ada X0, kemudian X1, dan di sumbu Y ada Y0 dan Y1, kemudian terbentuk lebarnya itu H, dan terbentuk garis singgung yang ke arah maju ke sebelah kanan.
Nah, untuk rumusnya tersendiri, ini diadopsi secara langsung f aksen X sama dengan fx min H per H, yang mana nilai H ini diharapkan kecil. Jadi, error atau galat yang dihasilkan itu kecil, karena semakin kecil nilai H, semakin kecil juga nilai galat atau error yang dihasilkan. Nah, untuk menghitung galat atau error yang tersendiri, bisa dilihat di sini rumusnya. EF sama dengan min 1/2 HF pangkat N dikalikan dengan X. Ini untuk contoh soalnya, diberikan nilai turunan fungsi fx dengan x pangkat 2 pada titik x2, kemudian diminta kita mencarinya secara menggunakan selisih maju atau diferensiasi maju dengan h-nya 0,1 dan yang satunya lagi 0,01. Kemudian diminta untuk menentukan error atau galat relatifnya. Untuk solusinya tersendiri bisa dilihat H-nya diberikan 0,1, kemudian F aksen 2-nya dihasilkan 4,1, dan error relatifnya sebesar 2,50%. Ini untuk H-nya 0,01, F aksen 2-nya 4,01, dan error relatifnya atau galat relatifnya ialah 0,25%. Jadi dilihat dari sini tampak bahwa semakin kecil nilai H, maka semakin kecil juga tingkat kesalahannya. Untuk yang kedua, ini metode diferensiasi tengah, atau disebut juga dengan Central Differentiation Approximation, yang mana merupakan metode penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Bisa dilihat di bentuk geometrisnya, di sumbu X-nya tersendiri ialah X-1, dan ini mohon maaf bukan X-1 tapi X1, dan di sumbu Y-nya Y-1 dan Y0. Untuk H-nya yang terbentuk ialah sebesar 2H karena metode diferensiasi tengah ini merupakan gabungan antara diferensiasi maju dan diferensiasi mundur. Nah, untuk garis singgungnya tersendiri ini terbentuk cukup luas daripada metode yang mundur dan yang maju tadi. Nah, ini bisa dilihat rumusnya digabungkan yang selisih maju dan selisih mundur, sehingga terbentuk rumus umumnya f aksen X sama dengan fx plus H min fx min H per 2H. Sehingga secara singkatnya untuk mencari besar error atau galatnya, ini rumus yang tertera di paling bawah. Untuk contoh soalnya, saya mengambil bentuk yang sama dari soal yang tadi, hanya saja dimintanya ini menggunakan metode selisih tengahan. Nilai eksak atau analitiknya F aksen 2, kemudian 2 kali 2 menjadi 4, dan F aksen 2-nya pada H 0,1 itu dihasilkan 4, dan error relatifnya atau galatnya sebesar 0%. Untuk H yang 0,01, F aksen 2-nya dihasilkan 4, error relatifnya masih sama yaitu sebesar 0%. Ini metode yang ketiga, yaitu metode diferensiasi mundur, kebalikan dari metode selisih maju. Untuk bentuk geometrisnya ini bisa dilihat juga kebalikan dari selisih maju tadi, yang mana di sini di sumbu X-nya X-1 dan X0. Jadi tadi itu kalau selisih maju ini ke depan, kemudian yang tengahan ini dari sini ke sini, kemudian kalau misalkan selisih mundur ini, mundur ke X-1. Dan Y-nya, sumbu Y-nya Y-1 dan Y0. Kemudian H yang terbentuk sama, itu hanya satu, dan garis singgung yang terbentuknya mundur. Untuk rumusnya, kebalikan dari yang maju, F aksen X sama dengan Fx min Fx min H per H, dan galat relatifnya EF sama dengan min 1/2 HF pangkat N X. Nah, adapun selain kita membahas 3 metode maju, tengahan, dan mundur tadi, kita juga membahas mengenai diferensiasi numerik tingkat tinggi dan akurasi tinggi, yang mana merupakan proses pendiferensialan atau penurunan secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan.
Nah, adapun rumus turunan yang kita gunakan ini, yang pertama ada deret Taylor dan yang kedua ada polinom interpolasi. Nah, kenapa kita menggunakan dua cara ini? Dua cara ini akan menghasilkan rumus yang sama, kemudian dua cara ini bisa kita gunakan untuk mencari turunan kedua, ketiga, keempat, maupun ke N. Kemudian dapat dituliskan, bisa dilihat oleh teman-teman, ini rumus dari diferensiasi tingkat tinggi seperti ini. Baik, itu saja materi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Saudara Dava selaku moderator. Siap, terima kasih Saudara Sopat telah memaparkan presentasinya. Untuk setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Jika sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, jaringannya tadi putus ya. Izin bertanya, Pak. Sudah selesai. Turunan yang tingkat tinggi kok tadi belum dijelaskan ya untuk kelompok 2. Apakah udah cukup seperti itu? Maaf Pak, izin diulang Pak. Bagaimana? Maaf. Ya, ini jaringannya juga nggak bagus ya ini. Siap. Ya. Cek suara saya bisa didengar dengan jelas. Siap, bisa Pak, tapi agak putus-putus Pak, maaf. Ya. Untuk turunan tingkat tinggi tadi apakah sudah dijelaskan? Masuk Pak, untuk diferensiasi atau turunan tingkat tinggi tadi, kami di sini hanya menampilkan rumus yang ke N saja Pak. Untuk yang akurasi tinggi, Ya, harusnya dikasih. kami belum sampai ke sana. Maaf atas suaranya Pak. Ya, supaya yang hadir juga tahu. Jadi rumusnya kemudian persamaannya untuk Mohon izin Pak, putus-putus Pak, maaf. cek suara saya bisa didengar. Siap, bisa Pak. Ya, untuk kelompok 2 tadi bagaimana untuk penjelasan dari turunan akurasi, turunan tingkat tinggi. Ada contohnya enggak? Siap, sebentar Pak. Karena kan akurasi tinggi itu kan turunan kedua, ketiga. Kemudian kan metodenya tadi ada 3. Siap. Metode maju, tengah, mundur. Nah, itu kesamaannya seperti apa kan belum dijelaskan. Ya, adalah penjelasannya supaya yang hadir di sini juga tahu.
Baik, untuk kelompok 2, apakah ada penjelasan? Mohon izin Bapak, kami ada keterbatasan untuk menjelaskan mengenai diferensiasi akurasi tingginya itu. Mungkin dari Bapak ada tambahan untuk ini? Enggak, justru yang ini dulu, yang yang tingkat tinggi dulu. Yang tingkat tinggi mestinya kan ada toh penjelasannya. Gimana? Untuk Yang yang tingkat tinggi ini, diferensiasi tingkat materinya? 2, 3, dan ke N itu ya Pak? Iya, iya, Oh iya kan Pak, ada sebentar. mestinya. Sebentar Pak, kami ini share screen yang di makalah aja. Kalau yang di sini kami hanya mencantumkan yang sama. Ini. Oke, gimana kelompok 2? Benar Pak, ini masih proses. Mohon izin Bapak, ini untuk diferensiasi numerik tingkat tinggi dan akurasi tinggi. Nah, untuk penurunan secara terus-menerus, yang pertama itu tingkat 2-nya, F double aksen X sama dengan F aksen kurawal F aksen X kurawal tutup. Kemudian untuk yang kedua, diferensial tingkat 3 seperti ini, F triple aksen atau pangkat 3 ini X sama dengan F aksen kurawal F triple aksen F double aksen X kurawal tutup. Kemudian ini untuk yang tingkat N-nya F pangkat N X sama dengan F pangkat 1 kurawal F N pangkat N min 1 X kurawal tutup. Dan dapat dituliskan seperti ini. Nah, untuk menghitung diferensial tingkat tinggi ini dapat digunakan metode diferensiasi yang merupakan pengembangan metode selisih tengahan tadi. Diferensiasi tingkat 2-nya F double aksen X sama dengan Fx min 2H min 2Fx plus Fx plus 2H per 4H kuadrat. Adapun ini algoritma dari diferensial tingkat tinggi yang kami buat untuk memudahkan kawan-kawan menyelesaikan permasalahan diferensial tingkat tinggi. Untuk yang pertama, mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian yang kedua, mendefinisikan fungsi turunan f eksak sebenarnya. 3, kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, yaitu batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H. Untuk yang keempat, untuk X-nya sama dengan A sampai dengan B dihitung menggunakan fungsi yang tengahan tadi. Dan yang kelima, kita bisa menampilkan nilai X, kemudian Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X. Seperti itu, Pak. Ya, gimana kelompok 2? Sudah selesai?
Siapa dari kami sudah cukup. Adapun untuk program yang kita buat di MATLAB itu mungkin sebagai tambahan saja jika memang teman-teman ada yang ingin melihatnya seperti itu, Pak. Oke, silakan. Kalau gitu dilanjutkan untuk pertanyaan. Oke, dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atas materi yang dari kelompok 2 tadi mengenai diferensiasi atau turunan numerik ini. Mungkin jika jawaban dari kami nanti ada yang kurang, bisa ditambahkan dari Bapak gitu untuk melengkapinya. Baik. Izin bertanya. Nama siapa? Ya Pak, nama Kelvin Edward Padang, NIM 190500054 dari kelompok 3, Pak. Ya, Dari PowerPoint tadi, saya masih kebingungan dari mana asal rumus F aksen tersebut. Kalau boleh dijabarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Calvin atas pertanyaannya. Mungkin kami bisa tampung dulu pertanyaan yang lain sembari kami menganalisis kembali apa yang menjadi pertanyaan dan apa yang harus kami jawab. Mungkin teman-teman yang lainnya dipersilakan. Izin bertanya. Siap, silakan. Oke. ya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama Namanya? saya Hernanda, NIM 190500066. Izin bertanya kepada kelompok 2. Sebelumnya tadi di presentasi ada diferensial maju dan mundur. Lalu terdapat sebuah faktor error. Nah, di situ saya ingin bertanya tingkat keakuratannya itu berapa persen untuk faktor error dari kedua diferensi daripada maju dan mundur. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Nandes. Kami tampung dulu nih untuk pertanyaan yang kedua. Mohon izin Bapak, untuk pertanyaannya ada batasnya atau bebas saja Pak? Sementara 1-2 dulu lah. Oke, siap, baik Bapak. Ya. Terima kasih. Nanti kalau masih ada lagi baru ditambah. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Kelvin ini mengenai dari mana f aksen X ini didapatkan. Yang mana tadi sudah saya jabarkan bahwasanya diferensiasi numerik ini digunakan dalam penentuan nilai aproksimasi atau limit dari turunan fungsi f pada titik tertentu. Nah, f aksen X-nya ini didapatkan dari bentuk umum dari fungsi yang y sama dengan fx plus f aksen x dikali hx. Nah, kemudian didefinisikan f aksen x-nya seperti ini. Limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h.
Jadi ini yang menjadi rumus atau bentuk umum dari metode diferensiasi maju yang mana mengadopsi langsung dari bentuk umum fungsi diferensiasi numerik ini, Saudara Calvin. Mungkin di mata kuliah kalkulus yang sebelumnya ini sudah didapatkan dan sekarang dipelajari lebih lanjut lagi, digunakan lagi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Siapa tadi yang tanya? Calvin ya? Calvin. Siap, ya Pak. Ya, pertanyaannya maksudnya tadi kan apa bertanya di PowerPoint-nya ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, apakah yang di PowerPoint itu yang ditanyakan adalah persamaan yang pertama? Yang sekarang lagi ditampilkan di slide-nya. Iya Pak, tadi kan di awal langsung muncul nilai F aksen tuh Pak. Nah di situ saya bingung dari mana asalnya. Ya, persamaan ini tadi yang dicoba tadi PowerPoint-nya tadi ditampilin dulu. Yang ditanya sama Calvin tadi. Ini yang maksudnya ya. Iya Pak. Sebentar ini. Ya, ini yang dimaksud. Iya Pak, betul Pak. Ya. Ini kan ya kalau nanya ini tadi kan ini definisi dari mencari diferensial ya. Ini kan definisi ini sudah dipelajarin di kalkulus ya. Tapi tadi yang di PDF tadi persamaan pertama itu sebenarnya adalah kalau kita mencari, nah ini kita harus definisikan dulu bahwa diferensiasi numerik itu adalah suara saya bisa didengar ya? Ya bisa Pak, terdengar jelas Pak. Ya, sebenarnya diferensiasi numerik itu adalah cara untuk menghitung diferensial kontinu menjadi diferensial diskrit ya. Jadi kalau yang persamaan yang sekarang lagi ditampilkan itu kan bisa mencari diferensial di mana bisa kita cari di setiap titik dari suatu fungsi yang ditanyakan. Tetapi kalau kita menggunakan diferensiasi numerik, itu kita merubah yang diferensial kontinu tadi menjadi diferensiasi diskrit. Ya, diskrit itu dievaluasi tiap selang. Ya, makanya tadi ada H, ya, ada H atau kalau diferensi yang di referensi yang lain itu ada yang namanya delta X ya. Jadi diferensi numerik itu kita menggunakan turunan diskrit. Nah, persamaannya supaya muncul turunan diskrit tadi itu dari Dirac-Taylor ya. Jadi yang dijelaskan di PDF tadi persamaan yang pertama tadi itu dari Dirac-Taylor ya. Nah, definisi dari persamaan untuk diferensiasi maju itu diambil dari nilai suatu fungsi di setiap titik yang menggunakan fungsi Dirac-Taylor. Jadi kelihatan tadi yang pertama tadi itu adalah dari Dirac-Taylor yang sudah dipotong ya, ada hanya tadi ya atau ada errornya ya. Jadi di belakang itu sebenarnya adalah fungsi turunan kemudian ditambah dengan suku yang belakang itu adalah untuk errornya.
Oke, itu tambahan dari saya. Ya. Silakan dilanjutkan yang pertanyaan kedua. Siap, terima kasih banyak Pak untuk tambahannya. Kami lanjut ke menjawab pertanyaan kedua dari saudara Renanda. Silakan pemateri untuk lanjut. Terima kasih, Saudara Dava. Atas kesempatannya, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Nandes mengenai tingkat keakuratan dari 3 metode tadi, yaitu metode maju, mundur, dan tengah. Dari beberapa analisis soal-soal, kami dapat menyimpulkan bahwa kesalahan relatifnya pada soal metode selisih maju adalah metode yang paling akurat untuk menentukan hasil turunannya, dikarenakan kesalahan relatifnya yang bernilai 0. Kemudian, untuk metode selisih tengah memiliki kesalahan relatif yang stabil, namun cukup besar, yaitu mendekati nilai 1. Seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya, Saudara Hernanda? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya kelompok 2. Oke. Untuk jawaban nomor 2 ini saya perlu meluruskan ya. Tadi yang disampaikan oleh Sofa, itu datanya dari mana ya? Datanya apakah hanya dari data yang barusan diberikan contoh tadi atau ada data yang lain? Ini harus dilihat dulu ya. Nah, ini yang error ini yang untuk metode apa ini? Yang 0 ini. Ini untuk metode selisih tengah, Pak. Nah, tadi yang dijelaskan yang paling akurat yang mana? Kalau untuk yang Sepertinya ini yang kan terdengar tadi stabil. kayaknya enggak. Gini, tadi kan penjelasannya kalau nggak salah yang lebih akurat yang mana? Untuk selisih maju, Pak. Dan mohon izin Pak, kami juga masih merasa bingung gitu, karena kan ini galat atau errornya tuh relatif. Jadi mungkin berbeda data ya, berbeda juga itunya tingkat keakuratannya. Untuk yang di data Makau sendiri kami belum melihat tadi, belum menyimpulkan. Oke, gini saja ya. Jadi kalau membandingkan itu adalah menggunakan selang yang sama ya. Coba selangnya tadi untuk yang diferensiasi maju pakai berapa? Hanya itu pakai berapa? Jadi kalau membandingkan itu pakai delta X atau H yang sama supaya kelihatan. Ya. Nah, mencari diferensi di titik X sama dengan 2 dengan nah, sama-sama kita gunakan yang 0,1 aja dulu ya. Hanya 0,1. Untuk yang diferensiasi maju coba dicek diferensiasi maju 0,1 ya. Nah, berapa itu 2,5% ya. Oke, 2,5%. Sekarang untuk yang diferensi mundur atau tengah yang kedua. Tengah ya. Hitunglah sebentar, hitunglah ya tengah. Pakai yang 0,1. Tadi kan 2,5% ya. Nah, ini 0%. Oke, sekarang yang mundur. Diferensiasi mundur. Ya, untuk H sama dengan 0,1. Berapa ininya? Ada contohnya yang sudah dihitung? Mohon izin Pak, untuk yang mundur belum ada contohnya Pak, maaf. Enggak, harusnya kan bisa contoh yang tadi. Nah, ini dari kelompok 2 yang kurang menguasai materinya nih. Sebenarnya bisa dari contoh yang tadi. Bisa dihitung contoh yang tadi.
tinggal fx dikurangi dengan fx min 1 dibagi dengan delta H. Ya. Jadi kalau coba sebaiknya tadi ditampilin lagi PowerPoint-nya. Jadi kelihatannya kelompok 2 belum menguasai ini kelihatannya. Karena sebenarnya bisa diambil dari contoh yang ini ya. Jadi yang harus dihitung untuk persamaannya gimana untuk mundur. Yang mundur gimana persamaannya? Nah, itu kan fx dikurangi fx min h dibagi dengan h. Fx-nya itu ambil titik x sama dengan 2, kemudian fx min h-nya ambil titik 2 dikurangi dengan 0,1. Ya, berarti berapa? 1,9 ya. 1,9 masukkan ke persamaan Jadi nanti fx sama dengan 2 dikurangi dengan fx pada saat x sama dengan 1,9 ya. Nilainya berapa baru dibagi dengan delta H-nya. Delta H-nya adalah 0,1. Bisa ngitung nggak? Nah, coba bisa dihitung nggak? Coba kelompok 2 dihitung dulu ya. Harusnya bisa itu. Jadi nggak perlu pemahamannya dari contoh yang sudah ada. Coba dihitung. Mohon izin Pak, kami memerlukan waktu sebentar dulu. Coba dihitung dulu. Oke, sudah ketemu nilainya berapa? Nilai dari diferensi numeriknya untuk Siapa? BC mundur. Izin. BC mundur. Mohon izin Pak, masih dalam proses perhitungan Pak. Maaf. Coba slide-nya diatasin dulu. Di turunan maju tadi. Coba PowerPoint-nya di turunan maju. Di contoh soal turunan maju. Izin menjawab Pak, untuk nilai dari yang mundur ini kami mendapatkan nilainya sebesar 3,9 Pak. Coba PowerPoint-nya diletakkan di contoh yang maju tadi. Kan tinggal, nah
yang untuk 0,1 ya. Ya, sudah bisa kelompok 2. Mohon izin Pak, untuk jawabannya tadi untuk untuk H yang 0,1 ini kami mendapatkan 3,9 dan untuk galat atau error relatifnya sebesar 0,2%. Gimana ngitungnya tadi? Dapatnya berapa? Dapatnya berapa tadi kesalahannya? Oke, kelompok 2 untuk selisih mundur tadi, nilai diferensiasi numeriknya untuk selisih mundur di titik 2 itu jadi berapa? Untuk H-nya 0,1 tadi didapatkan 3,9 Pak. Ya, kesalahan errornya jadi berapa? 0,2%. 2 atau 2,5? Kan 4 dikurangin 3,9 dibagi 4. Benar ya? Kali 100%. Jadi berapa? Jadi kesalahannya tadi kan hasilnya tadi kan 0,3. Dari rumus Hasilnya galat atau error yang diferensiasi mundur yang di sini kami mendapatkan errornya sebesar 0,2% Pak. jadi ketemu berapa hasilnya untuk errornya? 0,2%. 2,2. 0,2. Kok 0,2? Ya, Salah dong. Salah dong. Sama dengan yang maju tadi ya, 2,5%. Bisa nggak menghitung kesalahan relatif? Nilai eksak dikurangi dengan nilai perkiraan dari diferensi numerik dibagi dengan nilai eksak kali 100%, seperti yang ada di contoh soal ini. Jadi 4 dikurangi dengan 3,9 dibagi 4. Kali 100%.
Jadi berapa? Berapa kesalahan relatifnya? Kelompok 2? Mohon izin Pak untuk revisi, jawabannya itu sekitar 2,5 Pak. Ya, jangan sekitar ya, pasti 2,5%. Ya, kesalahan relatifnya 2,5%. Nah, sekarang bisa dibandingkan ya. Jadi kalau membandingkan kesalahan relatif itu harus menggunakan delta H atau delta X yang sama ya. Jadi jangan dibandingin nanti 0,1 dengan 0,01, jangan. Harus membandingkan 3 metode tadi dengan H yang sama. Dalam hal ini adalah 0,1 tadi ya. Oke. Sekarang kan kita sudah dapat 3 metode dengan menggunakan H sama dengan 0,1. Sekarang coba diambil kesimpulan. Mana pertanyaan dari siapa tadi? Hernanda. Pertanyaan dari Hernanda tadi bisa disimpulkan nggak? Mana yang lebih akurat atau keakuratannya gimana? Ini kan salah kita membandingkan secara umum saja ya dari contoh yang sudah kita berikan tadi. Oke, silakan diambil kesimpulan. Oke, baik Pak. Untuk kesimpulan dari tingkat keakuratan tadi, setelah kita membandingkan data dari 3 metode ini, didapatkan untuk tingkat keakuratan yang paling akurat itu ialah metode diferensiasi tengah, kemudian metode diferensiasi maju, dan yang terakhir ialah metode diferensiasi mundur. Seperti itu, Pak. Oke, dari contoh sudah kelihatan bahwa yang secara general, nanti secara general ya, yang umum itu adalah yang paling akurat itu adalah diferensiasi numerik untuk tengahan ya. Baru berikutnya itu antara maju dan mundur, dalam hal ini tadi kan sama ya. Jadi baru disusul oleh diferensiasi maju dan mundur ya. Tapi di dalam contoh ini karena sama ya, keduanya mempunyai keakuratan yang sama. Tapi nanti di contoh yang lain bisa saja yang maju lebih akurat atau kadang-kadang yang mundur juga lebih akurat ya. Tapi yang paling akurat adalah yang tengah ya. Itu ya dari contoh yang sudah kita hitung barusan. Siap, baik Pak. Oke. Jadi siapa tadi yang bertanya ya? Siapa tadi yang bertanya? Hernanda. Ya Pak, terima kasih atas tambahan jawaban dari kelompok 2 Pak. Sudah cukup. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada satu lagi. Nah, untuk kelompok 2, tadi yang akurasi tinggi belum dijelaskan ya. Ada PowerPoint-nya enggak? Nah, itu kan di situ ada diferensiasi numerik tingkat tinggi dan akurasi tinggi. Nah, yang akurasi tinggi ini belum dijelaskan ya, enggak ada tadi kelihatan. Ada penjelasan enggak dari kelompok A? Oke, dari kelompok 2 ada penjelasan.
Atau ada yang bertanya? Izinnya baik yang diferensial numerik tingkat tinggi dan akurasi tinggi dari kelompok kami, mohon maaf belum ada referensi Pak, maaf. Tapi ada yang tanya enggak? Kalau nggak ada yang tanya nggak saya jelaskan. Tapi kalau ada yang tanya saya jelaskan yang akurasi tinggi. Nggak ada yang tanya. Mungkin tidak ada, Gimana? Pak. Dilanjut saja Bapak untuk menjelaskan mengenai akurasi tinggi ini, dan dari kami juga karena kan belum ada referensi dan kami belum memahami seperti itu, Pak. Oke, ditutup anunya. Slide-nya ditutup. Mau saya share. Ya, ini slide saya sudah bisa terlihat tuh. Siap, sudah Pak. Nah, sudah ya. Jadi ini formulasi diferensiasi dengan akurasi tinggi ya. Dasarnya memang diambil dari Dere Taylor ya. Nah, yang ditulis dalam bentuk ini. Ini kan tadi yang saya jelaskan bahwa, nah ini kan yang ditanyakan Calvin tadi itu F aksen XIH. Jadi secara umum Dere Taylor itu seperti ini ya. Jadi suatu titik ya di XI plus 1 itu sama dengan FXI ditambah dengan F aksen XIH ditambah dengan, nah ini ada errornya ini ya. Ini kesalahan errornya ada di sini ya. F turunan kedua XI dibagi 2 kali H kuadrat. H ini adalah ordernya. Sehingga turunannya adalah ini ya. Turunannya yang tadi ditanyakan oleh Calvin tadi, ini loh F aksen tadi itu ini ya. Ini ya. Nah, semakin banyak suku yang kita ambil, maka order kesalahannya, ini order kesalahannya itu semakin suku yang semakin banyak kita ambil. Ini kan sebenarnya deretnya panjang ini ya. Ini kalau di breakdown ini masih panjang ini sebenarnya ya. Jadi kalau semakin banyak suku yang kita gunakan nanti order H-nya ini semakin tinggi ya. Oke. Nah, kemudian yang turunan kedua ini diabaikan sehingga kita dapat turunan seperti ini. Nah, ini adalah turunan yang kalau seperti ini itu adalah turunan mundur ya. Sorry, ini dibalik ya. Pada titik X-1 ini persamaannya seperti ini. Nah, kemudian ini kan turunan pertama ya. Kemudian turunan keduanya ini menjadi ini. Kemudian persamaan 474 ini kalau dimasukkan ke persamaan 72 ke ini, turunan pertama itu menjadi persamaan 75. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai turunan akurasi tinggi. Perhatikan, ini masih turunan pertama ya.
turunan pertama. Jadi kalau turunan pertama tadi menggunakan metode yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, itu adalah yang belum akurasi tinggi. Nah, turunan pertama akurasi tinggi ini adalah persamaan 76. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan yang persamaan 76 ini itu adalah persamaan untuk akurasi tinggi untuk metode maju ya. Jadi ini kan sama nih ya. Oke. Ini dengan 76 ini kan sama. Jadi yang dijelaskan kelompok 1 tadi baru yang ini, yang baris pertama ini. Jadi kalau kita menggunakan diferensiasi numerik turunan biasa, belum akurasi tinggi, persamaan yang kita gunakan adalah yang pertama ini. Dengan kode kesalahannya adalah H. Tapi kalau kita menggunakan akurasi tinggi, maka persamaannya untuk dimensi maju, turunan pertamanya adalah yang ini, yang kedua ini. Dengan kode kesalahannya adalah H kuadrat. Semakin tinggi hanya ini, maka ini semakin akurat, ya, akan semakin akurat. Ya, kesalahannya semakin kecil. Kemudian tadi kalau persamaannya untuk turunan kedua itu adalah yang ini. Ya, ini untuk turunan kedua biasa, ya biasa belum akurasi tinggi. Untuk metode yang maju, ya. Oke. Kemudian yang akurasi tinggi adalah yang baris kedua, ya baris kedua dari ini baris pertama, ini baris kedua. Untuk turunan kedua akurasi tingginya adalah ini. Dengan kode kesalahannya adalah OH kuadrat. Kemudian turunan ketiga, nah, turunan ketiga itu persamaannya seperti ini, ya. Yang tadi di kelompok kedua tadi belum sempat ditampilkan turunan kedua, ketiga, keempat itu seperti apa. Ini baru hanya sampai turunan ketiga saja, ya. Nah, untuk akurasi tingginya adalah yang ini, ya baris keduanya. Kemudian ini turunan keempat, akurasi tingginya yang di bawahnya. Kemudian untuk diferensiasi metode mundur, ini turunan pertamanya yang biasa ini seperti ini. Jadi fxi min 1 dibagi dengan H. Yang akurasi tingginya adalah yang ini, yang baris kedua. Kemudian turunan kedua adalah ini untuk metode mundur, ya. Akurasi tingginya yang nomor 2. Nah, perhatikan ini kalau yang biasa itu ordernya H, yang akurasi tinggi ordernya H kuadrat. Begitu juga ini turunan ketiga, ini ketiga akurasi tinggi, ini turunan keempat akurasi tinggi yang ini. Kemudian yang metode tengah, ya perhatikan metode tengah. Nah, saya ingin lihat apa. Nah, ini ada yang salah nih. Coba kelompok 2 bisa mengoreksi enggak ini? Turunan pertama tadi persamaannya seperti apa? Coba kelompok 2 ini dikoreksi. Ini ada yang kesalahan di sini. Yang salah ini. Coba kelompok 2 bisa mengoreksi. Dilihat persamaannya untuk diferensiasi tengah yang metode biasa, bukan yang akurasi tinggi. Ini ada yang salah nih, ya. Coba dibenerin. Izin Pak, untuk Ya. yang plus satunya itu plus H harusnya. Tidak masalah, ya XI plus 1 itu boleh diganti H. Jadi kan ini, nah perhatikan, kalau seperti ini XI plus 2 ini nanti gimana persamaannya di kelompok 2? Kalau seperti ini gimana? Kalau ada duanya kayak gini. Ada yang bisa jawab? Jadi kalau ada duanya berarti ini 2H, ya. Kalau ada satu ini 1H. Ya, itu aja. Tapi kalau ini bukan, ya, ini bukan 8H, ya.
Tapi ini lihat yang ada di dalam ini ya. Kalau seperti ini XI min 2, berarti ini XI dikurangi dengan 2H. Ya. Misalkan XI min 1, berarti XI dikurangi dengan H. Yang saya koreksi ini sini nih ya. Ya, coba dibenerin ini. Ada yang salah nggak ini? Coba kelompok 2 dikoreksi. Ya. Ini kan dari materi ya, tapi kadang-kadang dari materi itu pas kita ambil, kita harus tahu ada yang salah. Ini ada yang salah nih ya, turunan pertamanya ada yang salah. Coba kelompok 2 mengkoreksi supaya nanti bacanya nggak salah ya. Karena kalau Anda pakai ini salah. Maksudnya hanya ini saja, yang lain benar ya. Coba dibandingin dengan slide-nya. Bisa nggak benerin? Yuk, kelompok 2. Kan tadi sudah ada persamaannya, ya. Tadi sudah dijelaskan kok. Harus bisa ngoreksi yang ini. Ada yang salah itu. Oke, salah satu wakil dari kelompok 2. Yang lain ada Sony, ada Lutfi, ada Dava. Itu bisa mengkoreksi nggak dari yang dipresentasikan tadi? Itu kesamaannya nggak sama dengan yang ditulis di kelompok 2 tadi. Ya, coba disamakan dengan kelompok yang kedua. Bisa? Kelompok 2 bisa mengkoreksi. Jadi ini ada yang salah nih ya. Oke. Ini tadi kalau mau diganti ya boleh, ya nggak masalah. Yang satu ini nggak masalah karena semua di sini satu ini boleh diganti dengan H ya. Min 1 juga min H. Kalau mana tadi 2 ya, jadi 2 di sini ya 2H kalau mau diganti. Nah, itu ya. Ini juga min 2H, min 2H. Ya. Tapi masih salah ini ya. Sebenarnya XI plus 1 sudah benar, yang salah adalah yang ini. Gimana? Kelompok 2 bisa memperbaiki enggak? Mudah loh. Bersamanya mudah ini, ya. Tadi kan sudah ada grafiknya ya. Ya, perhatikan ya, grafiknya kalau tengah itu yang diambil kan 2 titik. Yang diambil 2 titik ya. Ini itu sebentar, ini maju mundur, oke. Ini maju. Oh, enggak ada gambarnya ya. Oke. Ya ini yang maju. Nah ini ya, kan titik XI-nya adalah ini. Ya. Kalau kita menggunakan turunan tengah, maka yang diambil adalah 2 titik ini ya. Jadi titiknya adalah XI plus 1 dan, nah ini yang salah tadi, XI min 1. Ini ya, bukan XI. Kalau XI salah. Kalau ini yang mundur ya, ini yang mundur ya. Jadi 2 titik ini yang titik yang kita cari XI, dia memakai titik di belakangnya ya, XI min 1 atau XI minus H. Sama saja ya, di referensi lain pakai ini, di referensi lain pakai XI min 1. Jadi yang salah tadi yang ini ya. Oke, jadi pakai XI min 1 bukan XI ya. Jadi kesalahannya di situ tadi kan jelas kalau
metode tengahan itu yang diambil 2 titik ya. Ini kan titik XI yang kita cari tadi kan, titik ini adalah di contoh tadi yang kelompok 2 ini adalah titik X sama dengan 2 ya. Kalau ini tadi 2,1, yang ini tadi adalah 3,9 ya. Untuk H-nya 0,1 ya. Jadi kan H-nya kita hitung 0,1. Oke, jadi persamaan cara tadi yang ini ya. Kita balik. Nah, jadi ini adalah F XI min 1. Atau kalau di kelompok 2 adalah F XI dikurangin apa kelompok 2? Nah, ya, benar nggak? Siap, benar Pak. Benar nggak? Di persamaannya yang kelompok 2 tadi, ininya jadi H ya. Kelompok 2 tadi kan pakai ini ya. Tapi di bawahnya apa? Karena ini kan tengah. Ada 2 H-nya. Ya, bukan H tapi 2. Ya, 2H ya. Kalau yang turunan mundur itu hanya H ya, perhatikan. Begitu juga yang maju ini adalah H. Tapi kalau yang tengah itu 2H ya, perhatikan. Nah, ini 2H. Ini FXI plus H dikurangi dengan FXI minus H ya, minus H atau XI min 1 sama aja kalau ini pakai 1. Kemudian turunan akurasi tingginya yang baris kedua ya. Nah, begitu juga untuk turunan kedua untuk yang metode tengah yang akurasi biasa ini, kemudian yang kedua adalah akurasi tinggi. Oke, itu contoh dari akurasi tinggi ya, sudah jelas ya. Jadi nanti kalau ada soalnya dibaca yang benar, kalau misalkan nanti carilah diferensiasi numerik turunan pertama akurasi tinggi untuk metode tengah, maka gunakan ini ya, persamanya adalah ini. Oke. Jangan pakai yang ini ya. Kalau pakai ini nanti bukan akurasi tinggi tapi akurasi biasa. Nah, perhatikan yang metode tengah ya. Ini perhatikan kodenya pangkat H pangkat 4. Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling akurat itu adalah metode tengah ya, karena ini pangkatnya tinggi, hanya pangkatnya tinggi ya. Jadi kalau dibandingin tadi secara umum antara metode maju, tengah, dan mundur, itu yang paling akurat itu adalah yang tengah. Barusan maju, selanjutnya adalah maju dan mundur. Nah, ada kalanya maju lebih akurat dari mundur, ada kalanya juga terbalik. Ya. Yang mundur lebih akurat dari maju, seperti itu. Tapi dua-duanya tidak, biasanya jarang melebihin yang tengah. Ya, gitu. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Baik, untuk kelompok 2 sudah jelas? Siap, jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Saya kembalikan ke moderator untuk ditutup kalau nggak ada pertanyaannya. Silakan moderator menutup untuk kelompoknya. Baik Pak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Demikian tadi diskusi kelompok 2. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya dan kekurangan dari kelompok kami. Dan terima kasih untuk Bapak Jarod yang telah meluruskan atau memberi arahan kepada kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 ya, kita beri aplaus dulu ya. Good job, kelompok 2 mantap. Good job. Oke. Untuk kelompok 3 minggu depan tolong dipersiapkan sebaik-baiknya ya. Jadi kuasain materinya supaya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Jadi
1 hari sebelum presentasi materi disampaikan ke grup yang lain, ya. Kemudian penguasaan materi lebih ditingkatkan ya dibanding dengan kelompok 2, ya. Itu harapan kita. Baik, jelas untuk kelompok 3 yang untuk presentasi minggu depan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ya, kita tutup. Ya, Siap, Pak. kita tutup ya.